Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ropik Hidayat, guru PJOK SMA Negeri 1 Persesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik terkait inovasi yang saya buat, yaitu diferensiasi pembelajaran PJOK melalui HIT aplikasi dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa beserta membekali siswa memiliki gaya hidup yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kedua asesmen tersebut saya berikan melalui Google Form di luar jam pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya membuat pertanyaan-pertanyaan, di antaranya hal apa saja yang membuat kamu senang dan tidak senang dalam melakukan olahraga. Kemudian, apakah keluarga sering membantu dalam proses belajar di rumah? Apakah di lingkungan kamu terdapat sarana olahraga? Ceritakan aktivitas kamu selama berada di rumah. Kemudian, ukurlah motivasi kamu dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani dalam skala 1 sampai 100. Kemudian, untuk asesmen diagnostik kognitif diberikan pertanyaan untuk mengukur kemampuan awal dalam memahami materi kebugaran jasmani. Baik, saksikanlah karya inovasi dan praktik baik yang saya lakukan di kelas 10.3. Belum mengawali kita mendapat jari atau media kita sudah menurut otomatis kayaknya masing-masing. Sudah mulai. Ada gimana? Baik. Ada yang pusing kepalanya? Ada merasa panas badannya? Tidak ada. Semua sehat ya, alhamdulillah. Di awal pembelajaran, saya melontarkan beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya, apa yang membedakan kebugaran jasmani dan kesehatan? Bagaimana cara mengetahui profil kebugaran? Hal apa saja yang dapat meningkatkan kebugaran? Tahu? Ya. Boleh siapa ya? Azam atau usia? Silakan. Kita harus melakukan tes untuk melihat profil kebugaran kita. Tes itu dilakukan salah satu caranya yaitu tes kebugaran. Ya, betul sekali apa yang Setelah melakukan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, murid diarahkan untuk melakukan tes awal TKJI dengan membentuk 5 kelompok secara acak. Setiap kelompok nanti akan berpindah pada tes yang sudah ditentukan. Di antaranya ada tes gantung siku, sit up, vertical jump, lari 1.500 meter, lari sprint 50 meter. Ya. Bersedia, siap, mulai. Kemudian setelah itu, guru melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi HIT Apps. Kemudian murid disuruh untuk memasukkan hasil TKJI ke dalam aplikasi HIT Apps serta menganalisis hasilnya. Baik. Kalau sudah di-download, silakan install aplikasi tersebut. Ya, buka aplikasi, kemudian di situ ada materi, kemudian
Saya membagi kelompok sesuai dengan kategori kebugarannya, yaitu ada kelompok kategori kebugaran yang sangat kurang, cukup, kelompok baik, dan kelompok baik sekali. Secara individu dan berkelompok, murid akan diminta untuk menghitung denyutnya di maksimal, kemudian mereka bertukar pikiran tentang hasil DNM-nya. Mereka juga akan bertukar pikiran bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani dari yang kurang menjadi cukup, cukup menjadi baik, baik menjadi baik sekali. Kali meningkat dong ya, ke baik. Yang tadi kurang meningkat ke cukup. Ya, yang tadinya cukup ke baik, yang tadinya baik meningkat ke baik sekali. Bagaimana caranya? Melalui program latihan kebugaran jasmani. Ya, bisa kalian lihat di aplikasi itu. Silakan. Lalu mereka mendiskusikan tentang cara dan pelaksanaan melakukan latihan kebugaran dengan panduan HIT-UPS. Bagi kelompok ya, menurut tadi profil kebugarannya. Mana yang kurang sekali angkat tangan? Ya, 1, 2, 3, oh banyak sekali ya. Yang kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian yang cukup lumayan banyak sudah ya. Kemudian yang baik. Murid-murid mempresentasikan hasil diskusinya serta berkomitmen untuk melaksanakan latihan fisik dalam aplikasi HIT-UPS dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Semata-mata adalah untuk pribadinya, yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Saya akan melakukan latihan modeling. Kami Pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir setelah diberikan treatment 12 kali latihan atau berdurasi 1 bulan, murid-murid melakukan tes akhir TKJI kembali, kemudian memasukkan hasil tesnya ke dalam aplikasi HIT. Ketika mereka memasukkan data tersebut, maka aplikasi akan mengeluarkan sertifikat profil kebugaran jasmani. Serta siswa akan mengetahui hasil dari latihan mereka selama 1 bulan. Sudah ketemu? Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Kira oke ya. Oke, apa hasilnya? Kira tadi? Baik ya. Oke, boleh dong sharing ya teman-teman. Kenapa? Tadinya kan Kegiatan selanjutnya adalah membuat promosi dan pameran karya kebugaran. Pameran tersebut dilaksanakan untuk murid saling berbagi dalam pelaksanaan proyek latihan, berbagi manfaat, berbagi tantangan, berbagi metode latihan, serta berbagi kalimat-kalimat baik untuk senantiasa memotivasi agar tetap berolahraga, menjaga kebugaran dan kesehatan. Pameran karya tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Padlet. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian. Asesmen dilakukan sejak awal pembelajaran. Adapun asesmen yang digunakan dalam praktik ini adalah yang pertama, assessment for learning. Di antaranya, saya mengobservasi perilaku siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian produk hasil pameran siswa. Penilaian yang selanjutnya adalah assessment of learning. Asesmen untuk mengevaluasi proses pembelajaran, yaitu berupa pengerjaan kuis. Perkenalkan, nama saya Asyatun dari kelas 10-3. Setelah saya belajar menggunakan aplikasi HIT-UPS, saya merasa termotivasi untuk belajar tugas gerak dan melaksanakan program latihan kebugaran.
Perkenalkan, nama saya Maisa Gilang Purnama dari kelas 10-3. Setelah saya belajar menggunakan aplikasi HIT Apps, saya merasa termotivasi untuk belajar tugas gerak dan melaksanakan program latihan kebugaran. Terima kasih. Itulah tadi video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Salam berbagi, salam bahagia, guru Indonesia berprestasi, penuh karya inovasi. Jaya Guru Indonesia.